Di tengah hingar-bingar dunia modern dan arus informasi yang saling bertabrakan, kebenaran seringkali tertutupi oleh prasangka. Tapi kisah ini berbeda. Seorang pendeta Amerika yang hidupnya selama puluhan tahun dipersembahkan untuk gereja dan ajaran Kristen, justru menemukan cahaya di tempat yang tak pernah ia sangka. Dalam lembaran suci Al-Quran, ia tidak mencarinya untuk mendapat hidayah, tapi untuk membantahnya. Namun justru disitulah hatinya luluh. Inilah kisah nyata yang menggetarkan jiwa. Pendeta Amerika ini menangis saat membaca Al-Quran, lalu masuk Islam. Ia lahir di sebuah kota kecil di negara bagian Amerika, dari keluarga Kristen yang taat. Sejak kecil, gereja adalah rumah keduanya. Setiap minggu, ia duduk di barisan depan, mendengarkan khotbah, mencatat ayat-ayat, dan bertanya tentang Tuhan dengan kesungguhan yang luar biasa. Ia tumbuh dengan keyakinan yang kuat, keyakinan bahwa ia telah menemukan jalan kebenaran. Tak heran, saat remaja, ia masuk ke seminari dan melanjutkan ke sekolah teologi. Tahun demi tahun, ia mempelajari kitab suci, sejarah gereja, bahasa Ibrani, Yunani, dan tafsir Injil. Ia menjadi salah satu pendeta muda yang disegani. Tak hanya berkhutbah, ia juga berdiskusi lintas agama. Beberapa kali ia terlibat dalam debat dengan Muslim. Namun, dalam hatinya ada satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar pergi. Jika aku yakin dengan kebenaran imanku, mengapa aku merasa resah setiap kali mendengar nama Islam? Rasa ingin tahu itu tumbuh, meski ia simpan dalam diam. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk membuka kitab yang selama ini hanya ia dengar dari jauh, Al-Quran. Aku akan membacanya, katanya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menemukan kesalahannya. Tapi ia tak pernah menyangka, justru dari situ kisahnya berubah selamanya. Ia memulai dengan niat membantah. Sebuah salinan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris ia ambil dari perpustakaan. Buku itu tampak bersih, nyaris tak tersentuh. Di balik niatnya, tersimpan rasa penasaran yang ia sendiri enggan akui. Apa sebenarnya yang membuat kitab ini begitu diyakini lebih dari 1 miliar manusia di dunia? Malam itu ia membuka lembar pertama dengan penuh keraguan. Tapi saat membaca, ia justru merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena isi pesannya, tapi cara penyampaiannya. Bahasa yang langsung, tegas, namun lembut. Ia membaca, "This is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah." Al-Baqarah 2. Ayat itu berhenti di kepalanya. Buku ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia bergumam, siapa yang menulis kitab dengan klaim setegas itu? Hari-hari berikutnya, ia tak bisa berhenti membaca. Surat Maryam menjadi titik balik. Ia membaca kisah Maryam, yang dalam Injil sangat dihormati, dan di dalam Al-Quran ia menemukan kisah yang hampir sama. Tapi lebih halus, lebih suci, lebih menggugah. Ia berkata, aku tak percaya bahwa kitab ini berasal dari seorang manusia yang hidup di padang pasir, tidak berpendidikan, dan tidak pernah membaca Injil. Tapi bagaimana ia bisa menulis tentang Maryam dengan penuh hormat dan kesucian seperti ini? Tangannya gemetar. Malam itu ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena jiwanya terkejut oleh kejujuran dan ketenangan yang muncul dari setiap ayat. Ia masih belum siap menyebutnya kebenaran, tapi untuk pertama kalinya, ia tak sanggup menyebutnya kebohongan. Hari demi hari berlalu. Ia membaca Al-Quran bukan lagi dengan niat membantah, tapi dengan hati yang mulai terbuka. Setiap ayat seakan berbicara langsung kepadanya, bukan sekedar teks, tapi seperti jawaban atas kegelisahan-kegelisahan lama yang selama ini ia simpan dalam diam. Ia menemukan ayat-ayat tentang keesaan Tuhan, tentang kasih sayangnya, tentang keadilan, tentang surga dan neraka, dan semuanya terasa benar, bahkan lebih masuk akal daripada apa yang selama ini ia ajarkan di mimbar gereja. Salah satu ayat yang paling menghantam hatinya, katakanlah,
Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kurs Al-Ikhlas 1 Sampayat. Ia membaca ulang, pelan, lalu memejamkan mata. Air matanya mengalir. Ia berkata dalam hati, "Inilah Tuhan yang aku cari, Tuhan yang Maha Esa, yang tak bergantung pada apapun, yang tak menyerupai makhluk." Ia mencoba mengabaikannya, tapi malam-malam berikutnya justru membuatnya semakin yakin. Meski ia belum berani mengakuinya secara lisan, ia mulai merasa asing di antara rekan-rekannya. Ia berdiri di mimbar, tapi hatinya tak lagi di sana. Ia membaca Injil, tapi pikirannya tertuju pada ayat-ayat Al-Quran yang kini terus terngiang di kepala. Ia mulai bertanya dalam sujudnya, bukan hanya pada Yesus, tapi pada Tuhan yang Maha Esa, yang dia temukan dalam surah Al-Ikhlas. Hatimu tahu saat kebenaran itu datang, tapi yang paling sulit adalah berani mengikutinya. Keyakinan mulai tumbuh dalam hatinya, tapi jalan menuju hidayah tidak selalu mudah. Ia mulai hidup dalam dua dunia. Di siang hari, ia masih mengenakan jubah pendeta, memberi khutbah di gereja, dan memimpin diskusi teologi. Tapi di malam hari, ia menangis dalam sujud, membaca Al-Quran dalam diam, memohon petunjuk dari Tuhan yang kini mulai ia kenal sebagai Allah. Ia takut kehilangan. Ia tahu, jika ia menyatakan keislamannya, ia akan kehilangan banyak hal, gelar, jabatan, teman, komunitas, bahkan keluarganya. Tapi yang lebih menakutkan dari itu semua adalah kehilangan kebenaran setelah ia menemukannya. Dalam kegelisahannya, ia mencari seseorang untuk bicara, bukan untuk berdiskusi, tapi untuk dipahami. Ia mendatangi masjid terdekat, bukan sebagai penantang, tapi sebagai pencari. Di sana, ia bertemu seorang pria Muslim yang sederhana, sopan, dan tidak menghakimi. Mereka duduk berdua, dan sang pendeta berkata dengan suara lirih, "Saya telah membaca Al-Quran, dan saya percaya ini bukan buatan manusia." Pria itu hanya tersenyum dan menjawab, "Maka hatimu telah mendahului lidahmu." Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Ia belajar salat, mengenal makna tauhid, dan mulai memahami Islam tidak hanya dari buku, tapi dari perilaku dan kedamaian para pemeluknya. Ia pernah berkata, "Aku mendapati bahwa Islam tidak hanya logis, tapi juga lembut, penuh cinta, dan sangat dekat dengan fitrah manusia." Tapi keputusan akhir tetap sulit. Ia berdiri di depan cermin, lama, lalu bertanya dalam hati, apakah aku akan hidup dalam kepalsuan, hanya demi kenyamanan? Atau aku akan jujur, meski harus kehilangan segalanya? Hari itu, ia memilih jujur. Hari itu tiba, bukan hari besar, bukan pula perayaan. Tapi bagi dirinya, itulah hari kelahiran yang sejati. Di sebuah ruangan kecil di belakang masjid, dengan hanya beberapa saksi, ia berdiri gemetar. Hatinya berdebar, air matanya sudah tak bisa dibendung sejak pagi. Ia menunduk. Lalu dengan suara yang pelan, namun mantap, ia ucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ia resmi menjadi seorang Muslim. Tak ada gemuruh tepuk tangan, tapi di dalam dadanya, kedamaian yang tak pernah ia kenal sebelumnya memenuhi seluruh ruang. Ia menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya pulang. Sejak hari itu, ia tak lagi menjadi pendeta, tapi ia menjadi hamba Allah. Namanya kini dikenal sebagai salah satu mualaf berpengaruh di Amerika. Ia berbicara di universitas, di pusat-pusat dakwah, dan juga di media. Tapi kali ini, bukan untuk mendebat, melainkan untuk menyampaikan cahaya. Ia tak memaksa orang lain untuk percaya seperti dirinya, tapi ia mengajak, jangan menilai Islam dari media, atau dari umatnya yang belum sempurna. Bacalah Al-Quran sendiri, buka hatimu, dan biarkan Allah yang berbicara kepadamu. Ia pernah berkata, "Aku kehilangan posisiku di dunia, tapi aku mendapatkan kedamaian yang bahkan dunia tak bisa beli."
Dan di akhir setiap ceramahnya, ia selalu mengulang satu kalimat yang menggambarkan seluruh perjalanannya. Jika kamu mencari kebenaran, maka jangan takut kemanapun ia akan membawamu.